Kembali hadir saya Siti Salamah di podcast sore hari ini bersama dengan narasumber kita, beliau Bapak Slamet Rin Harjono, Sarjana Pendidikan. Bertema tentang guruku pahlawanku yang pada kesempatan sore hari ini bersama Bapak Slamet. Untuk itu sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh lagi, kita pengen Pak Slamet memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapakah sosok Pak Slamet ini dan bagaimana nanti kelanjutannya? Monggo silahkan. Halo sahabat-sahabat NU, nama saya perkenalkan, nama Slamet Rin Harjono, alamat Karangwatu, Pucung Rejo, Muntilan. Saya mengajar di Butuh Sawangan, SD Negeri Butuh 1 Sawangan. Oh, sekarang ya ada di Sawangan. Iya. Terima kasih Pak Slamet atas perkenalannya. Pak Slamet ini ternyata ini adalah guru saya, nggih. Tahun 88 ini. Benar Pak ya, masih ya. teringat toh Pak dengan saya Ya, di SMP Trisula. Ingat lupa, ingat lupa 30 sudah tahun 30 yang lalu. ya. Mungkin kita pengen tahu lebih jauh. Mungkin kalau Pak Slamet tadi di masyarakat sudah ikut terjun di masyarakat, terus seperti apa kegiatan Pak Slamet di rumah, dan mungkin bagaimana Pak Slamet membawa keluarga Pak Slamet, ya. Mungkin lebih detail lagi, istrinya berapa, terus putranya berapa, Ya. terus sekolah di mana. Ya. Untuk istri saya itu adalah namanya Sri Widaryati. Oh iya. Kemudian anak satu, anak yang termahal. Oh ternyata sama dengan saya Pak. Anak termahal itu hanya satu karena 13 tahun baru punya. Iya. Itu sekarang ada di Pondok Pandanaran. Oh Pondok Pandanaran ya. Cewek apa cowok Pak? Cowok. Oh cowok. Iya, cowok itu. Alhamdulillah mau mondok. Doanya saya sama ibu itu seperti itu karena bapak ibunya nggak bisa ngaji gitu loh. Mudah-mudahan anaknya bisa lebih baik daripada. Mudah-mudahan, amin. Kita pengen tahu lebih dalam lagi tentang sosok Pak Slamet ini, tentang pengalaman-pengalaman yang nanti bisa kita ambil setelah Pak Slamet ini melanglang kok mendidik, melanglang buana dari dulu SMP sekarang terjun di SD. Mungkin apa saja yang dari pengalaman pertama Pak Slamet mengajar ini? Saya mengajar mulai tahun 86 di SMP Trisula Marit Muntilan. Kemudian dilanjut masih mengajar di SMP, kemudian di MTS. Di MTS itu mulai tahun 2000. MTS mana itu MTS Pak? Marif 2 Muntilan. MTS Ma'arif 2 Muntilan. Ya, terus sama dengan tahun 2000, sama dengan tahun 2000 itu di SD Tema. Tahun 2000 sampai 2005. 2001 berarti dari SMP, SD mengajar 4 sekolahan. Oh, satu harinya mengajar 4 sekolahan. Oh, enggak, itu kan di satu minggunya. Satu minggunya ya. Itu satu minggu 4 sekolahan ya. Iya. Pak Slamet itu 1 minggu mengajar 4 sekolahan. Apa saja yang diajar oleh Pak Slamet itu? Ya. Mungkin karena saya itu guru mapel ya Pak. Mapel itu. Kalau guru mapel itu kan hanya satu mata pelajaran, yaitu khususnya saya di bidang olahraga, sehingga saya bisa mengatur jadwal dari 4 sekolahan itu, raketong atau di SMP Trisula itu dulu itu 3 hari, kemudian di MTS 1 hari, di mana di SD Tema 1 hari, dan di Taman Agung juga 1 hari. Itu jadi 1 minggunya itu pindah-pindah. Ya.
Apa yang menarik dari Pak Slamet nggih? Kok bisa tertarik menjadi seorang guru olahraga? Kok tidak mengajar apa? Mungkin guru agama atau mungkin Inggris atau mungkin matematika? Apa yang menarik dari olahraga tersebut? Dari kelas saya itu dari SMP. Mungkin tertariknya dari saya punya guru olahraga di SMP itu. Mulai dari kelas 1 itu saya itu kalau pas diajar olahraga, walaupun saya itu dulu kecil sekali, paling kecil di SMP itu begini, setiap pelajaran olahraga saya itu disuruh memberi contoh. Dianggap oleh guru olahraga itu saya itu yang paling pintar, paling lincah itu karena itu di apa, mungkin dalam lari atau mungkin di segala di segala bidang olahraga. Itu lomba jauh atau senam atau basket itu seperti itu, sehingga saya ternyata saya diperhatikan oleh guru saya. Setiap ada praktek kok saya disuruh memberi contoh, berarti saya punya punya bakat itu. Apa yang paling disukai dalam olahraga? Semua cabang olahraga disukai. Saya kalau semuanya saya seneng, tapi karena yang sering dilakukan itu hanya bulu tangkis sama tenis meja, karena prestasinya saya itu dulu pernah juara Ansor, itu dulu pernah juara tenis meja. Tahun kira-kira 90-an kalau nggak salah. 90-an menjuarai wakil dari Ansor. Ansor Pucung. Mungkin yang mengadakan lomba itu dari Ansor. Acara anak cabang. Ansor Porseni Porseni. Ansor anak cabang. Porseni Ansor anak cabang. Pak Slamet menjuarai. Tenis meja itu pernah di 17-an juga pernah itu untuk sampai sekarang meja. Pak, sampai sekarang mungkin berapa kejuaraan yang kalau yang tenis meja mungkin baru 2 kali. Kemudian untuk yang bulu tangkis itu antar PGRI itu pernah mungkin 3 kali untuk yang itu tingkat kecamatan. Paling tinggi kejuaraan tingkat kecamatan. Kalau di kabupaten sudah banyak saingan. Sampai sekarang masih mengajar olahraga. Masih. Di SD pun masih mengajar olahraga. Iya. Terus di samping Pak Slamet menjadi seorang guru, mungkin Pak Slamet di rumah juga punya kesibukan, kesibukan yang lain dari mungkin mulai di masyarakat. Ini kesibukan Pak Slamet selain mengajar ini apa? Kalau di rumah itu karena saya juga bidangnya juga olahraga, saya kadang-kadang membuat alat-alat olahraga. Alat-alat olahraga. Alat-alat olahraga. Contohnya apa itu, Pak? Misalnya turbo dulu kan. Turbo itu untuk olahraga yang digunakan untuk tingkat SD, untuk nanti kalau di SMP itu lempar lembing. Lempar lembing. Nah, itu berarti kalau membuat alat olahraga. Alat olahraganya turbo itu. Lempar lembing itu namanya turbo. Nah, turbo itu kalau digunakan untuk SD. Ya, itu semacam Pak Slamet tadi semacam raket. Roket. Roket. Wah, bentuknya seperti roket. Pokoknya alat-alat olahraga seperti gelang-gelang yang bisa digunakan untuk atletik itu saya juga bikin. Pokoknya yang bisa. Tapi dipasarkan untuk pemesan? Banyak pesanan, Bu. Misalnya kalau turbo itu pas baru-barunya alat itu saya sampai bisa membuat 1000 turbo. Itu bahannya dari apa, Pak? Bahannya dari pralon. Kemudian mudah sekali, sebenarnya mudah sekali itu. Mungkin lain waktu kita bisa belajar dari ini, membuat alatnya ini untuk lempar lembingnya ini ya, Pak. Bapak Slamet Triharjono sebagai guru olahraga di Kecamatan Muntilan, di Kecamatan Sawangan sekarang. Sekarang malah di Kecamatan Sawangan. Ini dari 86 sampai 2005 itu kan perjuangan. Perjuangan dari 86 sampai 2005. Berarti lama juga. Perjuangannya sekitar berapa itu, Pak? 18 tahun.
18 tahun mengabdi sebagai guru honorer di bidang olahraga. Ya. Ternyata ya kemudian setelah 2005 ada pendaftaran, saya mendaftarkan. Gitu ternyata loh. sekarang sudah alhamdulillah. PNS. Iya. Alhamdulillah. Mungkin nanti bisa sebagai motivasi untuk teman-teman guru yang ada di Kecamatan Muntilan, baik guru apapun nggih yang tergabung dalam Pergunu. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kecamatan Muntilan. Inilah sosok Pak Slamet nggih sebagai guru olahraga. Ternyata 18 tahun pengabdian itu tetap semangat nggih. Dulu pertama kali di perbatasan Boyolali. Oh, jauh juga nggih. Ya, berarti di Laju, Pak. Ya. Dari rumah di Laju. Ya. Kurang lebih berapa mungkin 5 tahun di atas, kemudian diturunkan. Diturunkan. Tidak minta tapi diturunkan ya. Perbatasan Boyolali. Ya. Mungkin di sana kondisi anak-anak kan beda dengan di sini. Beda, sangat beda. Mungkin ada pengalaman yang menarik untuk ditularkan di sini, mungkin pengalaman dari Sawangan. Mungkin SDM-nya di Gunung ya. Di Gunung itu paling disukai itu adalah memang olahraga. Itu. Oh, ternyata pelajaran yang paling disukai olahraga. Misalnya saya hari ini tidak datang, besok mesti nagih, tetap harus olahraga. Oh, ternyata ada pengalaman unik. Pengalaman unik ternyata anak-anak yang ada di daerah pegunungan ini ternyata dengan olahraga sangat dinanti-nanti. Menurut pandangan Pak Slamet, kenapa? Kenapa kok anak-anak yang di daerah pegunungan kok lebih suka olahraga dibanding dengan pelajaran yang lain? Mungkin dari faktor apa? Mungkin mungkin akademiknya kalau di sana itu, karena kalau dulu itu rata-rata di SD yang di perbatasan itu lulus SD kan nikah. Oh iya. Sehingga di sana itu untuk berpikirnya akademisnya itu kurang, sehingga bermain itu yang paling disukai. Ya, olahraga itulah yang paling bisa memasukkan karakternya, mulai di situ disiplinnya dan sebagainya itu mulai dari olahraga itu. Memang di sana luar biasa, walaupun di sana itu tidak pakai sepatu, tapi semangatnya tinggi untuk olahraga. Mungkin pengalaman Bapak di Sawangan, ataupun mungkin di daerah atas, ini mungkin pencapaian prestasi, pencapaian prestasi tentang olahraga mungkin sampai tingkat apa untuk anak-anak? Kalau di atas dulu saya untuk sepak bola itu paling suka untuk anak-anaknya itu di kecamatan ya tidak mengecewakan. Kemudian setelah saya turun itu saya juga membimbing untuk olahraga itu sampai di kabupaten kemarin juara 2. Juara kedua sepak bola itu. Kemudian kalau sepak takraw-nya ranking 4 masih di bagus bawah ya Pak. Bincang-bincang kita ternyata sore hari ini meskipun hujan tapi anget nih Pak. Karena ditemani dengan secangkir air putih. Mungkin putih tapi rasanya bubur. Wah. Ternyata ini bubur tim organik dari Jengrin. Ini bubur anak-anak ya. Bubur anak-anak mungkin kalau yang punya anak usia balita ini bisa nanti nek pagi-pagi menunya mungkin bahan berbeda nggih. Ini bisa membeli bubur tim organik yang diolah dengan organik, dengan sehat pula nggih ya, dengan fresh sehingga menjadikan makanan bubur tim bayi ini sehat untuk putra putri panjenengan nggih. Ini monggo silahkan nanti datang di perempatan Jetis Ponggol, ada perempatan Gunung Pring ya, yang namanya bubur organik Jengrin.
Mungkin di dalam mengajar selama kurang lebih 30 tahun mesti ada suka dukanya. Terus mungkin ada pengalaman tersendiri mungkin sing paling sampai masuk di dalam hati. Bagaimana suka dukanya sebagai guru olahraga? Saya pernah, karena dulu itu kalau saya mengajar di SMP itu saya disiplin ya Pak ya. Ya. Saya selalu menanamkan disiplin kepada anak-anak. Nah, ketika saya itu pernah, saya itu janjian kepada anak-anak, ternyata saya mau berangkat itu ternyata sepedanya bocor. Saya tidak bisa berangkat karena saya sebagai guru olahraga dan saya sudah punya pakaian itu, saya lari dari rumah sampai sekolahan. Itu sekolah mana pas mengajar? Mengajar di Trisula. Oh, dari rumah di Karangwatu lari sampai di SMP Trisula itu. Wah, ya lumayan ya, kan lumayan itu pernah. Itu yang selalu teringat kepada saya. Kemudian ada juga yang pernah saya, karena itu dulu itu belum ada BK itu guru konseling gitu ya. Saya pernah menangani, karena setiap ada anak-anak yang bermasalah itu mesti larinya kepada saya. Suatu waktu itu pernah saya itu memarahi karena gondrongnya itu. Kemudian saya pernah cukur guntingnya, saya kasihkan, disuruh bisa motong sendiri atau saya potong. Wah, akhirnya malah mau ditusukkan pada saya. Saya sangat nangis itu, Bu. Akhirnya malah saya yang mau ditusuk, melawan itu padahal. Nah, akhirnya saya tunda untuk melarangnya. Akhirnya saya kemudian mundur. Setelah selesai kemudian saya minta maaf. Minta maaf kepada anak itu. Kemudian, kenapa kok kamu bisa berbuat seperti itu? Nah, akhirnya anak itu, Pak, mohon maaf Pak, saya punya masalah dari rumah gitu. Akhirnya ya saya juga minta maaf, di sana juga minta maaf. Masalahnya apa gitu loh. Sampai dia juga menangis karena dia disereni roh ibune gitu loh, sampai diidoni sampai ibune itu. Akhirnya malah curhat-curhat. Akhirnya saya bisa menenangkan dia. Suatu hari saya minta maaf lagi, saya gandeng dan sebagainya, sehingga menjadi baik. Itu adalah yang paling berkesan sampai sekarang. Mungkin kalau boleh tahu, anak yang pada waktu itu sampai berkesan sekali dalam hati Pak Slamet, sekarang mungkin Pak Slamet masih tahu menjadi apa ataupun enggak ya, kalau itu namanya saya lupa itu Pak, saya lupa. Tapi kalau orang yang sering yang sering gelut-gelut itu saya karena dulu itu belum ada namanya hampopo. Kalau sekarang kan sudah diatur, tahu nendang nggak boleh. Sekarang kalau dulu kan nendang saya kan di gerbang tendang ada yang seperti itu. Tapi sekarang malah justru terima kasih bodoh-bodoh ke tempat saya, Pak, terima kasih Pak jenengan. Kalau saya tidak disiplin, jenengan tidak disiplin, saya tidak seperti ini. Nah, sekarang itu malah jadi tentara. Nah, ini satu kebanggaan tersendiri. Nah, ya itu saya ketika ya Pak, satu kebanggaan tersendiri. Malah jadi tentara, pulang dari Irian mampir ke tempat saya. Ditugaskan di Irian. Kemudian yang satunya lagi itu sekarang aja sudah pulang. Kalau dulu itu di Jawa Timur atau di Jawa Timur itu, atau di Solo. Sekarang sudah di sini. Sekarang sudah dipindah tugaskan di Mundilan. Nah, saya malah justru sering ketemu itu. Jadi seperti keluarga. Ya. Jadi mungkin bisa disapa untuk putrane Bapak yang kebetulan berada di Irian dan berada di dalam hati. Sekarang sudah pindah di mana? Di Magelang. Oh, sudah ditugaskan di Magelang di. Ya.
Ya salam saja sama Mas Gofar sama Mas Gunawan. Mas ya. Ya sekarang sudah jadi sukses semuanya. Semoga keluarganya juga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kalian keluarganya bahagia selalu. Amin. Amin. Harapan Pak Slamet sebagai guru olahraga kepada putra putri kita itu seperti apa? Maksudnya untuk putra putri yang apa ya, anak-anak? Ya, harapan Pak Slamet kepada anak-anak di seluruh. Harapan saya untuk dari anak-anak semuanya, silakan untuk melaksanakan kewajibannya kalau sebagai siswa ya silakan untuk ikuti aturan yang ada, semangat belajar terus. Karena untuk saat ini itu lebih banyak kendalanya atau apa namanya ya, gangguannya mungkin dari medsos dan sebagainya. Untuk itu guru adalah panutan, oleh karena itu silakan untuk ikuti aja untuk arahan Bapak Ibu guru yang mengajar semuanya gitu. Itu ya harapan saya, sehingga menjadi anak-anak yang soleh solikah dan berilmu yang bermanfaat.